Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisa Yasmin Manuela dengan nomor pokok mahasiswa 2212011333. Di sini saya akan menjelaskan terkait etika profesi konsultan hukum perusahaan ataupun penasehat hukum perusahaan. Yang pertama ada pengertian. Konsultan hukum perusahaan atau kerap dipanggil dengan istilah corporate lawyer adalah pengacara yang spesialisasinya membantu perusahaan dalam semua aspek hukum terkait dengan aktivitas bisnis mereka seperti negosiasi kontrak, penggabungan dan akuisisi, tata kelola korporat, kepatuhan regulasi, dan manajemen risiko hukum. Adapun pengaturan hak dan kewajiban antara advokat sebagai corporate lawyer dengan perusahaan yang menjadi kliennya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Selanjutnya ada kode etik advokat. Kode etik advokat merupakan sumber hukum tertinggi bagi advokat. Profesionalisme seorang advokat dalam penegakan hukum dapat diukur dengan standar etika yang dirumuskan dalam kode etik. Hal ini tercantum pada pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu pada pasal 3 huruf G. Kembali dinyatakan bahwa advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Kemudian pada pasal 8 huruf A ditegaskan lagi bahwa profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat, dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik ini. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari kode etik advokat. Adapun prinsip-prinsip dari kode etik advokat itu terdiri dari independen, kerahasiaan, integritas, kesetaraan di hadapan hukum, kompetensi dan profesionalisme, larangan konflik kepentingan, keadilan dan kepatuhan, serta penghormatan terhadap pengadilan. Selanjutnya yaitu adalah fungsi dari kode etik advokat, yaitu yang pertama sebagai pedoman perilaku profesional, yang kedua melindungi hak dan kepentingan klien, yang ketiga menjaga kehormatan dan martabat profesi advokat, yang keempat meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang kelima mencegah penyalahgunaan wewenang, yang keenam menjamin kepatuhan terhadap hukum, dan yang ketujuh sebagai dasar penegakan disiplin profesi. Selanjutnya itu adalah tujuan dari kode etik advokat. Yang pertama yaitu adalah untuk menegakkan keadilan. Yang kedua untuk melindungi kepentingan publik. Yang ketiga untuk mewujudkan praktik hukum yang bersih dan berintegritas. Yang keempat untuk memperkuat hubungan advokat dengan klien. Yang kelima untuk menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Dan yang keenam untuk mencegah pelanggaran hukum dan etika. Yang selanjutnya itu adalah hak-hak advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang advokat, yang terdiri dari pasal 14 Undang-Undang Advokat yang berbunyi, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada pasal 15 Undang-Undang Advokat yang berbunyi, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, advokat yang telah berkontrak pada perusahaan dan menjadi corporate lawyer memiliki tanggung jawab penuh untuk membela perkara yang sedang dialami oleh klien mereka. Selanjutnya itu ada pasal 16 Undang-Undang Advokat yang berbunyi, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Selanjutnya ada pasal 17 Undang-Undang Advokat yang berbunyi, dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan dari perusahaan yang menjadi kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya ada pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Advokat yang berbunyi, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Selanjutnya ada pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Advokat yang berbunyi, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan dan pemeriksaan, dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.
Dan yang terakhir itu ada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Advokat yang berbunyi, advokat berhak menerima honorium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Selanjutnya itu adalah kewajiban advokat yang juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu yang pertama itu ada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Advokat yang berbunyi, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Yang pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Advokat berbunyi, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Selanjutnya pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Advokat berbunyi, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan, tugas, dan martabat profesinya. Selanjutnya itu ada pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Advokat yang berbunyi, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selaku memangku jabatan tersebut. Sekian pembahasan terkait kode etik penasihat hukum perusahaan yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.